Halo semua kawan-kawan investor, kali ini kita berada di kabar emiten. Di kabar emiten ini saya akan bacakan berita-berita yang terkait dengan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan perusahaan afiliasinya ya, yang terkait ya. Eh, Terkait dengan kasus Waskita Karya yang sahamnya disuspend sekarang. Saya akan bacakan salah satu kawannya Waskita yaitu WSBP ya. Anak perusahaannya WSBP. Saya ambil dari streamnya di Stockbit ya. Dengan judul Ngeri Waskita Beton Precast atau WSBP PHK 600 karyawan. Apakah ini kabar buruk atau kabar baik malah ya? Saya ambil dari emitennews.com. Beritanya seperti ini ya. Setelah mengalami berbagai fase kurang baik dalam periode beberapa tahun belakangan, kini entitas BUMN Waskita Karya yaitu PT Waskita Beton Precast (WSBP) berencana memangkas 600 karyawan sepanjang tahun 2023. Hal ini dilakukan perseroan untuk melakukan penghematan dari sisi biaya kepegawaian. Mengutip dari berbagai sumber, Direktur Human Capital Management, IT, dan Legal WSBP, Asep Kurnia, mengatakan efisiensi itu akan membuat jumlah karyawan berkurang dari 2.000 orang menjadi 1.400 orang. Sampai saat ini pemutusan hubungan kerja sudah dilakukan terhadap 510 orang. Wah, sudah banyak ya. Kita targetkan di akhir tahun ini 1.400 karyawan dari sebelumnya 2.000 karyawan. Jadi ada target 600 karyawan dan sampai saat ini sudah berjalan sekitar 500 karyawan yang sudah kita lepas baik dari pegawai tetap maupun outsourcing. Jadi semua aspek kita lakukan dari sisi ini untuk jaga keberlangsungan USBP ke depan. Kata Asep ya. Oh, ternyata yang termasuk yang outsourcing ya. Bergulirnya isu tersebut ternyata membuat regulator perlu melontarkan cecaran pertanyaan kepada manajemen Waskita Beton Precast. Hingga klarifikasi pun dikeluarkan oleh WSBP melalui keterangan resminya kepada BEI pada Jumat 11 Agustus 2023. Direktur of Finance dan Risk Management WSBP Asep Mudsakir dalam suratnya kepada bursa menyatakan pelaksanaan pengelolaan SDM dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kinerja dan kebutuhan pada setiap bagian atau divisi dengan tetap menjaga target perusahaan dapat tercapai dengan maksimal ya. Nah, lalu selama ini dengan SDM yang sebanyak itu ya, berarti ada pembengkakan SDM. PHK 600 karyawan ini menurut Asep dilakukan agar perusahaan dapat berjalan dengan efektif dengan workload pekerja yang efisien. Realisasi PHK 600 karyawan itu menurut Asep dapat disampaikan bahwa sepanjang tahun 2023, perseroan melakukan rasionalisasi jumlah pegawai secara bertahap, menyesuaikan dengan berakhirnya masa kerja pegawai di seluruh divisi dengan mempertimbangkan kondisi workload dan kinerja perseroan. Perseroan memastikan pemenuhan seluruh hak dan kompensasi para pegawai sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga proses rasionalisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Program rasionalisasi ini sejalan dengan program transformasi dan restrukturisasi keuangan perseroan dengan target efisiensi beban usaha. Ya, terang ya. Melalui efisiensi, perseroan menargetkan pemulihan kondisi keuangan dapat berjalan baik sehingga perseroan dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada kreditur sesuai skema restrukturisasi, tutup Asep ya. Ya, benar sih ya kawan-kawan investor ya. Karena kebanyakan karyawan, kalau perusahaan kita tuh kebanyakan karyawan, bebannya menjadi overload ya. Kerjanya memang sih dari sisi karyawan mereka lebih enak kerjanya karena sedikit ngambil kerjaan, tapi dari sisi perusahaan itu sangat merugikan ya, tidak efisien. Dan itulah terjadi di banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, kecuali perusahaan swasta ya. Nah, oh iya, sebelum lanjut saya ingatkan untuk yang belum subscribe, mohon bantuan subscribe dan menekan tombol lonceng merahnya ya agar bisa menerima informasi-informasi terbaru dari saya ya. Semoga bermanfaat kawan-kawan investor. Salam cuan.